harus hati-hati tentang masalah keuangan, karena ini kita nggak ada yang peduli, kita nggak ada yang peduli. Kita hidup kayak hidup di apa namanya di hutan. Bahkan tetangga, nggak usah tetangga lah, saudara, saudara kalau kita sakit, ya bisa bodoh, kita sendiri yang ngurusin. Mungkin kalau kematian ya, tetapi kalau masalah hidup, aduh, jangan harap. Jadi ayat kauniyah contohnya lagi yang paling fenomenal adalah pohon yang bergoyang atau tumbuh-tumbuhan rumput yang bergoyang. Ini menandakan dia itu sedang berzikir kepada Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata adalah rumput segala jenis makhluk yang ada di bumi dan langit itu berzikir kepada Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, unsur keyakinan adalah bukan hanya ucapan saja, tetapi keyakinan di dalam hati. Jadi membenarkan di dalam ucapannya benar, kemudian membenar di apa namanya diyakini dengan hati. Kita wajib mengimani, kita wajib meyakini bahwa seluruh alam semesta, seluruh peredaran bumi dan langit itu ada yang mengendalikan Tuhan. Hidup kita, mau makan mau minum sebenarnya sudah ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kematian kita kapanpun kita waktunya sudah ada filoh mahfuz dalam genggaman Allah, kemudian dalam tulisan loh mahfuz sebelum kita dilahirkan. Jadi bersifat azali. Jadi kalau qadha ini adalah ketentuan Allah yang sifatnya azali, kita harus beriman kepada qadha dan qadar. Qadha itu keputusan Allah yang azali, takdir itu aplikasi. Jadi apa yang ditulis di dalam apa namanya sebelum kita lahir itu takdirnya kita di dunia. Kita mau naik pesawat sudah ada takdirnya. Kita mau jadi orang yang belangsak, jadi orang miskin, jadi orang yang sengsara, sudah takdirnya. Tetapi kita jangan mengandalkan takdir, wah kita miskinnya miskin aja, kita kaya ya, manusia harus berusaha. Jadi kita jangan pasrah dengan keadaan. Artinya, udah takdirnya saya melarat kali ya. Jadi putus asa dengan kemelaratannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala merahasiakan takdirnya. Manusia sesuai dengan apa namanya sih usahanya. Jadi apa namanya manusia yang berubah takdirnya. Kalau pengen kaya ya takdirnya harus bekerja keras, berhemat, kemudian harus pertimbangan apa namanya pengeluaran. Kalau takdirnya pengen miskin ya boros terus, bekerja sehari habisin terus, nggak ada pegangan hidup, nggak ada pegangan apa namanya keuangan darurat, terus begitu. Jadi udahlah, kalau kita miskin ya miskin saja. Iya, jadi tidak ada usaha untuk menjadi kaya. Kita wajib apa namanya sih beroptimisme dalam hidup untuk menjadikan kita itu orang yang sukses. Kita berusaha apapun itu profesinya, jadi kuli ya mungkin ya. Nah, kalau pengen jadi kaya ya sambil dagang ya, seperti saya kayaknya susah. Jadi itu aja, istri saya juga mulai kerja kemarin itu udah hampir seminggu sekarang. Saya sebenarnya juga ya mungkin udah jalan rezekinya, tidak memaksakan mau kerja malah, kalau enggak ya syukur kerja yang mangga gitu. Yang penting
urusan rumah tangga, urusan anak-anak itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jadi kita unsur iman yang kedua adalah keyakinan kita dalam hati kita. Kemudian yang ketiga yang sebenarnya intinya adalah amaliyah, kesempurnaan. Jadi orang itu mencara zaman Prabowo ngomong itu omon-omon. Jangan omon-omon saja. Setelah kita tahu tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Nabi Muhammad, dan kita wajib, karena ini adalah hitobnya manusia, peraturan Allah kepada manusia supaya hidupnya bahagia adalah memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larang-larangan, baik yang bersifat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Bersifat menyenangkan yang kita harus tinggalkan adalah kita masih bersenang-senang dengan maksiat. Maksiat itu sangat menyenangkan secara hawa nafsu. Contohnya banyak yang menyenangkan, ya main judi lah, ya berzina lah, korupsi lah, wah banyak sekali. Termasuk penyakit-penyakit hati yang menenggelamkan iman adalah sombong, congkak, tidak mau menerima kebenaran, meremehkan orang lain. Ini yang meruntuhkan amaliyah kita, harus dijaga. Jadi cara Pak Prabowo itu ngomong omon-omon saja, jangan suka hanya berbicara tetapi tidak ada aplikasinya. Yang paling utama adalah aplikasi. Innallaha la yanzuru ila aswatikum wa abwatikum innallaha la yanzuru ila aswatikum wa alwanikum wa auladikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi amaliyah apapun akan dilihat oleh Allah. Dilihat apanya? Bukan zahirnya saja. Yang paling penting adalah hatinya. Iya, Allah itu menilai hatinya. Ini karena siapa ini beribadah? Apa karena Allah atau karena yang lain? Kalau karena Allah, nah ini yang benar. Kalau karena yang lain berarti tidak benar. Jadi amaliyah ini kita harus jaga, jangan diruntuhkan dengan hal-hal yang sifatnya membersihkan. Kita ngasih air ke dalam bak, kemudian kita bocorkan, belum kita pakai. Itu maksiat. Maksiat yang ada di dalam diri kita. Jadi kita itu sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ibarat menimba air, kita masukin ke dalam bak buat membersihkan, ternyata dihabiskan sendiri oleh hal-hal maksiat hati. Ini diantaranya adalah ujub, pamer, sum'ah, riba, dan lain sebagainya. Terutama yang paling banyak adalah mulut. Yang menghancurkan amalan kita itu adalah mulut. Kemudian yang paling utama adalah hati. Kita ngomongin orang begitu enak sekali, ngomongin orang gitu, kejelekan orang, keburukan orang. Padahal itu adalah al-riba asyadu salasina ziyaratan. Kata Al-Imam Ghazali menyatakan bahwa orang yang membicarakan aib orang lain itu sama dengan zina 30 kali. Na'udzubillah. Jadi kalau kita suka menghibah, membicarakan kejelekan orang, mendengarkannya, baik yang membicarakan atau yang mendengarkannya sama-sama berdosa. Karena ini dosa ini akan meracuni semua apa yang ada di sekitar kita. Jadi tadinya nggak tahu apa-apa, akhirnya ikut-ikutan. Misalkan saya ngomong ini A tentang si A ini ngomong ke si B itu ngomong ke si C, berlebihan terus.
ditambah-tambahin terus. Pada terjadi pertengkaran, terjadi dosa dosa itu ya apa namanya sih, apa namanya sih, dosa yang terus menerus. Ini fitnah riba ini adalah dosa yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Makanya hati-hati dengan mulut, masya Allah. Kalau misalnya kita apa namanya membicarakan, apa berbicara di hadapan istri, di hadapan anak, itu harus benar-benar apa namanya sih, zaman benar-benar dijaga, karena mereka adalah cerminan kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal dunia kemudian apa namanya sih, anak-anak kita itu menjelekkan orang tua, kemudian tetangganya mendengar, tetangganya ini bercerita kepada tetangga yang lain, tetangga ini ya. Tetapi yang kita ribahin itu sebenarnya juga jadi pahala kita. Misalnya saya bicarain sama orang itu, pahala orang yang membicarakan saya itu kembali kepada saya, jadi mengalir terus. Karena tidak ayat begitu. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika amaliyahnya diambil sama orang lain, karena itu tadi ibu orang lain, jadi habis amalnya itu diambil sama orang-orang yang menzalimi dia, orang yang pernah ditipu sama dia, orang yang pernah dijahatin sama dia gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, kemudian orang lain juga akan menjadi ibasnya. Ini dosa fitnah, dosa riba. Fitnah, makanya di dalam Quran menyatakan al fitnatu asyaddu apa namanya sih, minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan, karena membunuh karakter seseorang, membunuh hak seseorang. Misalkan orang berbicara tentang masalah apa namanya sih, orang di perusahaan misalnya, saya sendiri tidak apa namanya sih, tidak berbuat apa-apa, kemudian difitnah mencuri, kemudian fitnah ini disampaikan kepada bos kemudian percaya saja, kemudian teman-temannya juga begitu mendukung fitnah itu, yang pada akhirnya membunuh karakter orang yang jujur, yang pada akhirnya ditembak dari perusahaan misalnya, gara-gara fitnah. Yang ketiganya wasyamsi wa diubu ha wa al o i ya al la ini o al ala o fa sa wa wal la ridi qad da ro fa ha ya wa ib ro i mu al wa ibrahimal la di wa fa ha fa ro ai tu
Nah, karena artinya wa al qad ma fi ha wa ta khol lat in na hauhu a al ala al roj i al ala ko di ya ma yub las sa ro il wa fa ki ha tim mim ma ya ta khoi ya ru wa lah mi toy riu toirin toirin mim ma yash ta bu wa ro ba a ba i ku mul au wa li wat ta wa bul ro li Jadi emang kondisi saat ini semua hampir lapisan dari orang-orang yang ma'isyahnya dalam bekerja, terutama sektor perdagangan, contohnya kayak pasar-pasar itu, pasar pakaian, pasar toko-toko elektronik ini lagi lumpuh sama sekali, lumpuh. Jadi sebagian masyarakat banyak yang nganggur, perusahaan banyak yang tutup, banyak yang kolap. Mudah-mudahan perusahaan kita jangan sampai kita selalu berdoa ma'isyah kita, pekerjaan kita jangan sampai mengalami hal yang sangat menguras rezeki kita nantinya, penghasilan kita jangan sampai karena ini imbasnya Masya Allah, imbasnya kepada masalah psikologis, masalah psikis seseorang. Banyak pengangguran di mana-mana, kejahatan di mana-mana, bahkan yang tidak kita duga. Masya Allah, anak membunuh orang tua membunuh anaknya. Bahkan ada satu keluarga yang gara-gara terhimpit ekonomi, mereka bunuh diri, ninggalin satu anak saja karena punya utang rentenir. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Masya Allah, keluargamu, Masya Allah. Kita jangan dalam kondisi apapun, kita jangan sampai keluarga kita mengalami krisis mental. Krisis mental maksudnya krisis akhlak karena perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita menyakiti
diri kita sendiri, juga kepada keluarga kita dengan ucapan, dengan perbuatan. Kita sekali bermarahnya, sekali dalam keadaan emosi apapun, kita harus berdiam diri, menahan, karena begitu kita marah, kita harus langsung ke air. Kita lagi emosi, lagi menahan amarah, lagi puncak-puncaknya karena mungkin banyak masalah, kemudian dia karena zaman sekarang ini, aduh, masya Allah, udah menular penyakit emosional. Makanya di dalam Quran menyatakan alladzina yunfiquna bis-sarri wal kadhimina al-ghaiz. Jadi kata Allah itu ciri orang yang bertakwa, yang mutakin adalah mereka yang bisa menjaga emosi. Kalau kita emosi itu, iman itu benar-benar cabut. Hati nurani kita itu benar-benar tidak ada sama sekali. Ketika kita sedang benar-benar emosi, apapun yang ada di hadapan kita akan bisa melayang, bahkan nyawa. Naudzubillah. Aduh. Makanya kita jangan sampai menaruh dendam apapun kepada siapapun. Karena ini akan menimbulkan sesuatu yang sangat buruk pada psikis kita. Penyakit, jadi penyakit. Penyakit jantung lah, penyakit saraf lah, penyakit stres lah, penyakit stroke. Karena kita menyimpan dendam. Di samping itu, ya mungkin karena yang paling utama adalah makanan kita yang kita makan harus benar-benar murni halal, supaya itu kita ini menjamin manusia hidupnya tenang. Kemudian yang paling utama adalah kita harus menjaga sholat kita. Anak-anak kita harus kita contohkan, karena ini jaminan Allah. Di dalam Quran menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, sholat yang benar-benar diterima oleh Allah, itu menjauhi perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih berbuat sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dengan hati dan pikiran, berarti sholatnya nggak benar. Kita main kasar, kita main apapun itu, berarti sholat kita itu belum diterima sama Allah. Ukuran manusia diterima sama Allah itu sholatnya, artinya sosialnya, jiwa sosialnya. Kalau sholatnya diterima sama Allah, ciri-cirinya adalah mereka itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i kadhimina wal 'afina 'anil nas. Jadi lemah lembut. Ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah, sholatnya adalah lemah lembut kepada siapapun, dan perbuatannya benar-benar dikendalikan oleh hati nurani. Memang ini sangat mahal. Iya. Makanya kalau kita menghadapi hal-hal yang dalam keadaan kondisi darurat, lagi sedang marah, lagi sedang emosi, ambil wudhu, karena api ini akan dipadamkan dengan air. Itu wudhu. Ini juga manusia, api itu akan dipadamkan dengan air. Kalau api dipadamkan dengan api akan menjadi besar. Ini juga, masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Bapak. Ini sakit apa ya? Urung. Hah? Urung dah teh biasanya lincah. Hah? Susah makan. Hah? Susah makan. Kan yang banyak, Cuk. Masya Allah. Betul-betul begini. Baru sembuh lagi. Kemarin masih salat lagi sembuh lagi. Kulitnya sih emang Ada yang mau sensitif ya. sensitif. Subhanallah.
Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, Pak. Slip, Mas. Apa itu? Slap. Yeay. Mainan. Nuhun ya, Pak. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh.